Perkenalkan, nama saya Kristiani Angelika Bidup, NIM AAB 118013. Di sini saya akan menjelaskan tentang apresiasi seni teater. Teater berasal dari kata Yunani yaitu teatron yang berarti tempat atau gedung pertunjukan. Nah, dalam sejarah perkembangannya, dalam pengertian luas, teater ini merupakan segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Namun dengan demikian, dalam rumusan sederhana, teater ini itu adalah misalnya ludruk, ketoprak, wayang wong, sintren, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, teater ini merupakan pertunjukan lakon yang dimainkan di atas pentas atau tempat pementasan yang disaksikan oleh penonton. Namun dengan demikian juga, teater biasanya dikaitkan dengan kata drama. Drama berasal dari kata Yunani, yaitu doramai, yang berarti bertindak atau berbuat. Nah, drame itu berasal dari kata Perancis yang diambil oleh Diderot dan Beaumarchais untuk menjelaskan lakon mereka yang membahas tentang kehidupan kelas menengah. Nah, teater berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan kalau drama itu berkaitan dengan lakon atau naskah yang akan dipentaskan. Untuk mengapresiasi karya seni teater, kita perlu mengerti apa itu teater dan unsur-unsur di dalamnya yang membentuk sebuah teater. Teater merupakan salah satu kegiatan secara sadar seorang manusia dengan menggunakan tubuhnya sebagai unsur utama untuk menyatakan dirinya yang biasanya itu diwujudkan dalam suatu karya dengan ditunjang dengan unsur bunyi, unsur gerak, unsur suara, dan unsur rupa yang dijalin dalam sebuah cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Nah, di dalam teater ini juga terdapat unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu unsur naskah lakon. Nah, naskah lakon itu merupakan bentuk tertulis dari cerita-cerita drama yang akan dipentaskan menjadi sebuah karya teater. Kemudian, naskah lakon ini juga pada dasarnya merupakan karya sastra dengan media bahasa kata, maksud saya media bahasa kata. Yang unsur kedua yaitu sutradara. Sutradara ini merupakan pemimpin dalam pementasan. Tugas sutradara ini sangat banyak dan berperan penting dalam sebuah pementasan teater. Dan tanggung jawabnya sangat besar juga. Karena sutradara memilih naskah, menentukan pokok-pokok penafsiran naskah, pemilihan pemain, melatih pemain, dan mengkoordinasikan setiap bagian-bagian pemain. Nah, selanjutnya yaitu unsur pemain. Dalam mentransformasikan naskah di atas panggung, kita membutuhkan pemain di dalamnya yang mampu menghidupkan
tokoh yang akan kita ceritakan dalam sebuah teater yang telah ditulis dalam naskah lakon tersebut, agar tokoh ini menjadi tokoh yang nyata. Tapi bukan sekedar alat yang harus tunduk kepada naskah, ya, tetapi harus benar-benar hidup. Yang terakhir yaitu penonton. Nah, sebuah teater itu biasanya bertujuan untuk dipertontonkan. Jadi penonton ini sangat penting dalam sebuah teater. Karena dengan adanya penonton, jadi ada respon dari teater yang telah dipentaskan itu. Banyak juga sutradara yang kurang memperhatikan penonton, sehingga menganggap penonton hanya sebagai kelompok konsumsi yang bisa menerima begitu saja apa yang sudah dipentaskan, yang diberikan sutradara. Padahal itu tidak benar. Seharusnya penonton itu mempunyai peran penting juga dalam sebuah pementasan. Karena kan dalam mementaskan itu tujuannya untuk dipertontonkan. Namun banyak sutradara yang tidak mengerti itu. Nah, tata artistik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari teater. Karena dalam pertunjukan teater itu pasti ada tata artistiknya yang mendukung sebuah teater tersebut. Nah, untuk menghidupkan pemeranan dan suasana panggung, tata artistik itu berupa tata cahaya atau lampu, tata musik, tata suara, tata rias, dan tata busana. Nah, teater terbagi dalam beberapa teater, yaitu teater rakyat yang merupakan didukung oleh masyarakat kalangan pedesaan. Nah, kalau teater keraton, yaitu teater yang lahir dan berkembang di dalam lingkungan keraton dan kaum-kaum bangsawan saja. Contohnya seperti teater wayang. Nah, teater urban yang ketiga atau teater kota ini merupakan teater yang masih membawa idiom bentuk rakyat dan keraton. Yang keempat yaitu teater kontemporer, yaitu teater yang menampilkan pemeranan manusia bukan sebagai tipe melainkan sebagai individu. Adapun fungsi teater rakyat yaitu pemanggil kekuatan gaib, menjemput roh-roh, memanggil roh baik dan mengusir roh jahat, peringatan pada nenek moyang, pelengkap upacara untuk tertentu dan siklus waktu, serta sebagai media hiburan. Teater rakyat juga memiliki ciri-ciri yaitu ceritanya itu biasanya digarap berdasarkan peristiwa sejarah atau dongeng, dan penyajiannya itu dengan dialog. Unsur lawakan selalu muncul, nilai dramatik, pertunjukannya mempergunakan musik tradisional, penonton mengikuti pertunjukan secara akrab, menggunakan bahasa daerah, tempat pertunjukan juga terbuka. Nah, seni peran itu merupakan kekuatan penting yang menjadi daya tarik tersendiri dalam sebuah teater. Karena dengan adanya peran, jadi tokoh itu tidak membosankan. Jadi orang yang memegang peran itu harus bisa menghidupkan tokoh tersebut. Kemudian acting. Ajaran acting menurut Boleslavsky dalam buku 6 pelajaran pertama bagi calon aktor adalah: pelajaran pertama itu konsentrasi, ingatan emosi, laku dramatik, pembangunan watak, observasi, irama, dan olah vokal. Nah, gaya akting sendiri itu memiliki dua pemahaman, yaitu teatrikalisme, yaitu merupakan gaya akting dengan mengeksplorasi kelenturan tubuh sehingga menampilkan tubuh-tubuh
dengan gestur. Nah, sedangkan realisme itu merupakan cuplikan naskah dari beberapa penulis drama yang sudah terkenal dengan berbagai gaya penulisan naskah yang dapat kalian mainkan sebagai teater pemeranan. Beberapa istilah di dalam teater, yaitu yang pertama babak. Babak ini merupakan bagian dari dalam lakon drama. Nah, kemudian adegan. Kalau adegan itu merupakan bagian dari babak. Prolog itu adalah kata pendahuluan dalam lakon. Epilog merupakan kata penutup. Nah, serta dialog merupakan percakapan yang ada di dalam sebuah teater, dan monolog percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri, dan mimik merupakan ekspresi wajah pemain. Gestur juga merupakan gerak-gerik tubuh. Nah, blocking adalah aturan berpindah-pindahnya seorang pemain ke tempat lain. Nah, layar merupakan kain penutup untuk menyesuaikan tempat atau waktu. Adapun unsur-unsur lakon yaitu tema cerita, amanat, plot, karakter, dan dialog. Dialog ini biasanya terdapat dialog-dialog yang mendukung cerita tersebut. Kemudian ada setting. Setting itu biasanya untuk menyeting waktu. Entah itu harus misalnya dalam lakon, dalam teater itu ada waktu siang, terus disetting menjadi siang, dan untuk mengetahui itu suasananya tegang, sedih, atau bahagia. Kemudian interpretasi. Sutradara juga harus memahami cara blocking, tidak hanya acting, karena blocking adalah gerakan fisik aktor untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menarik perhatian penonton. Nah, jika blocking dapat dikuasai dengan baik, maka karakter tokoh yang dimainkan para aktor akan tampak lebih hidup. Adapun pembagian area panggung itu ada 5, yaitu tengah kanan, tengah kiri, tengah bawah kiri tengah, bawah kanan, bawah kiri, atas, tengah. Itu ada bagian dari letak panggung. Jarak itu tidak boleh jauh, jadi harus dekat dengan penonton agar lebih terlihat dan penonton dapat fokus kepada aktor tersebut dan dapat memperhatikan gerak-gerik si aktor tersebut. Adapun komposisi itu merupakan pengaturan atau penyusunan pemain di atas pentas. Nah, posisi pemain seperti ini dilakukan agar pemain di atas pentas itu dapat dilihat dengan jelas oleh penonton yang menonton. Nah, posisi simetris itu komposisi yang membagi pemandangan dua bagian, menempatkan bagian-bagian tersebut dalam posisi yang benar-benar sama. Sedangkan posisi asimetris membagi pemain dalam dua bagian, yaitu tujuannya agar penonton dapat melihat pemain yang lebih menonjol. Kalau keseimbangan adalah pengaturan atau pengelompokan. Untuk mengatur blocking, hal yang paling utama itu yang perlu diperhatikan adalah penonton, perhatian penonton, karena itu sangat penting dalam pementasan. Nah, untuk dalam memainkan peran, kurangi menempatkan aktor itu secara lurus. Usahakan pemain atau aktor itu mengarah diagonal 45 derajat menghadap penonton agar lebih jelas terlihat. Nah, jika hendak melangkah, usahakan pemain itu menggunakan kaki panggung atas agar lebih terlihat mengarah ke penonton. Nah, jika sedang menunjuk, seorang aktor usahakan
menggunakan tangan atau lengan panggung bawah yang dekat dengan mata penonton agar lebih terlihat. Nah, jika sedang memegang benda atau telepon, usahakan aktor itu tetap mengarah ke penonton. Jadi jangan tangan menutupi wajah, karena itu akan menghalangi perhatian penonton kepada aktor. Nah, usahakan juga ketika berbicara atau berdialog, aktor itu harus saling menatap mata lawan aktornya agar dialog itu dapat secara langsung itu hidup dan lebih main ketika aktor saling bertatapan. Jadi penonton dapat memperhatikan aktor dengan jelas. Mas Kasandi itu juga menyebutkan beberapa teknik untuk menciptakan fokus pemain di atas panggung dengan memanfaatkan area panggung. Nah, jika pemain berada di tengah panggung, itu akan mencuri fokus dari penonton, yang mana area tengah akan lebih diperhatikan karena mencuri fokus dari penonton, dan penonton akan lebih fokus kepada tokoh yang berada di tengah daripada tokoh yang berada di sampingnya. Nah, area terdekat dengan penonton yang mana aktor terdekat dari penonton itu yang akan lebih fokus dilihat oleh penonton, dan jarak area dengan analogi. Nah, jarak ini berfungsi untuk agar pemain akan dapat mudah dan enak dilihat. Pemanfaatan tata panggung itu sederhana. Misalnya posisi pemain yang berdiri di ketinggian. Nah, pemain yang berdiri lebih tinggi itu biasanya lebih diperhatikan dibanding pemain yang berada di lebih rendah. Nah, pemain yang paling tinggi di antara sekumpulan pemain mencuri perhatian dan menjadi fokus, meskipun posisi itu terdapat banyak orang yang ada di bawah-bawahnya atau lebih rendah daripada pemain yang tinggi, tetapi maksud saya penonton akan lebih fokus kepada pemain yang letaknya atau ketinggiannya lebih daripada pemain yang lain yang berada di bawahnya. Dan itu gunanya untuk mencuri fokus perhatian daripada penonton. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata dari penjelasan yang saya paparkan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.